Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak sekalian, Sahibul Bait rahimahullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mudah kembali mengumpulkan kita dalam rangka melanjutkan kajian mungkin mudah-mudahan insyaallah kajian ini menjadi kajian yang baik yang berkah dan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam, dan ibadah ini Bapak sekalian dijadikan dia rukun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya berdasarkan ayat yang semua kita sudah hafal, Al-Baqarah 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun puasa sebagai rukun Islam, dalilnya dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentu itu banyak. Dan salah satu hadis yang masyhur sekalian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, buniyal Islamu ala khams. Buniyal Islamu ala khamsin, dibangun atau dibina Islam itu di atas 5 perkara. Tentu yang pertama adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan juga engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan dua persaksian ini sekali, baik persaksian kita kepada Allah, begitu juga persaksian kita kepada Rasulullah, merupakan persaksian yang agung, yang tidak boleh dipisahkan antara syahadat kita kepada Allah
dengan syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru Nabi sebutkan wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Cuman dalam hadis Ibnu Umar dia sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan wa hajjul bait, yaitu berhaji ke Baitullah, baru Nabi sebutkan yang terakhir yaitu wasiyam wa shaumi Ramadan, itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan kata para ulama sekalian, salat yang menjadi rukun Islam itu adalah salat 5 waktu. Ya, salat yang menjadi rukun Islam itu hanya salat 5 waktu. Adapun salat selain yang 5 waktu itu, sekalipun dia hukumnya sunnah, ya, dianjurkan, tapi dia bukan termasuk dari rukun Islam. Kemudian zakat, Bapak sekalian, zakat yang menjadi rukun Islam kata para ulama hanya zakat apa? Zakat mal. Zakat fitrah itu tidak termasuk dari rukun Islam, sebab dia adalah zakat badan. Ya, dia adalah zakat badan. Jadi zakat mal itu seperti yang sudah diketahui bersama. Pertama tentunya adalah zakat emas dan perak. Ya. Kemudian zakat pertanian, zakat perniagaan, peternakan, kemudian rikas, ya, hasil bumi. Nah, yang 5 perkara itulah yang disebut dengan zakat mal, dan itulah yang menjadi rukun Islam. Lalu wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena itu kata para ulama, puasa yang menjadi rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Adapun puasa-puasa selain Ramadan yang hukumnya sunnah atau wajib seperti puasa kafarah, puasa nazar, dia tidak termasuk dari rukun Islam. Ya. Kemudian haji juga sekalian, yang menjadi rukun Islam adalah haji yang apa? Haji yang pertama. Ya, haji yang pertama saja. Adapun haji kedua, ketiga dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Dia bukan menjadi rukun. Jadi rukun itu hanya haji pertama saja. Ini sekalian diterangkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kemudian di hadis Jibril, ya, yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia pernah mengatakan bahwa pernah kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Umar, "Ittala alaina rajulun." Tiba-tiba saat kami bercengkrama dengan Nabi, muncullah seorang laki-laki. Dan laki-laki yang datang itu disebutkan oleh Umar ciri-cirinya. 1, syadidu bayadis thiyab,
sangat putih pakaiannya, sawadus sya'r, hitam rambutnya, ya. Dan tidak ada, kata Umar, tanda-tanda kalau orang tersebut datang dari negeri yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, tak seorang pun di antara kami yang mengenalinya, ya, tak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu duduk di hadapan Nabi SAW dan menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil Islam, ajarkan atau sebutkan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Nabi kita pun bersabda, menyebutkan 5 perkara yang disebutkan tadi di hadis pertama. Kata Nabi, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau tunaikan, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau bayar zakat, ya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Lalu setelah Nabi jelaskan 5 perkara, apa kata laki-laki tersebut? Shadaqta, engkau benar. Sehingga para sahabat seperti Umar heran. Fa'ajibna lahu, kami heran melihat dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu dia tanya Nabi, apa itu iman? Dijelaskan oleh Nabi rukun iman yang 6 itu. Kemudian dia tanya lagi, apa itu ihsan? Nabi katakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi sekalipun engkau tidak melihatnya, dia melihat. Sama Pak jawabannya. Shadaqta, kata laki-laki tersebut, kau benar. Dan para sahabat seperti Umar mengatakan, kami makin heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Baru pertanyaan terakhir dia ke Nabi SAW adalah tentang tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, keempat, 5, Nabi SAW mengatakan bahwa mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il, ya, yang bertanya tentu lebih paham itu daripada yang ditanya. Kira-kira begitu ucapannya. Tapi begitu pun Nabi sampaikan beberapa tanda-tanda kiamat di hadis ini. Setelah Nabi jawab, maka laki-laki itu pergi dan menghilang. Lalu Nabi bersabda kepada sahabat, tahu tidak kalian siapa laki-laki yang datang barusan? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Nah, disitulah Nabi mengatakan, zaka Jibril, yang datang barusan itu adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Memang dia sengaja diutus Allah menjumpai itu untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian, kata Nabi
Ustaz. Para sahabat nih Pak, yang kata para ulama, mereka nih salah satu kelebihannya dari kita, mereka masih menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri malaikat seperti Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala, sekalipun memang saat itu dia menjelma seperti manusia, ya. Tapi mereka berjumpa dan melihat, menyaksikan malaikat. Ini keuntungan mereka, salah satunya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan itu, walau dalam melihat malaikat nih kata para ulama, tidak semua itu ya disaksikan oleh para sahabat. Di hadis Umar nih, hanya beberapa orang sahabat saja yang ada di sekitar Nabi yang melihat laki-laki, ternyata dia adalah Jibril. Kemudian di riwayat lain sekalian, ini riwayat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah dengan ayahnya Abbas radhiyallahu anhuma pernah datang mengunjungi Nabi ke rumahnya. Tapi Nabi SAW saat itu tidak menyambut mereka, ya, menyambut Abbas dengan anaknya Abdullah, ya, dengan sambutan yang hangat sebagai seorang tamu. Karena Nabi sibuk sedang bercengkrama dengan seseorang yang memang apa yang mereka bicarakan itu adalah pembicaraan serius. Melihat itu, ya, Abbas sebagai paman, dia semacam, ya kita kalau bahasa kita semacam tersinggung, ya, semacam tersinggung. Kenapa? Dia menganggap kedatangan mereka berdua itu seolah-olah tak diinginkan oleh Nabi. Akhirnya dia keluar. Abdullah sebagai anak paham, ayah pasti marah nih, pasti dia kesal nih. Nah, dia sampari ayahnya Abbas radhiyallahu anhu. Dia bilang, "Ma bika ya Abi, ada apa dengan wahai ayah?" Kata Abbas, "Wahai Abdullah, kelihatannya kedatangan kita tidak diinginkan oleh Nabi." Baru dikatakan oleh Abdullah, ayah tak temokkah kalau Nabi itu sedang bercengkrama dengan seseorang dan mereka betul-betul serius dalam pembicaraan. Ternyata sang ayah Abbas, paman Nabi SAW, tidak melihat seorang pun di hadapan Nabi yang bercengkrama dengannya. Tapi anak Abdullah itu melihatnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada di antara sahabat itu yang memang melihat malaikat walau memang dia menjelma seperti manusia, tapi ada di antara mereka yang terhijab, Pak, seperti Abbas, ya. Kemudian juga di peperangan Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, kan ketika kaum musyriki bersama sekutunya, ya, kita bilang kalahlah dalam peperangan itu, ya, kekalahan telak dan memalukan bagi mereka, ya. Maka Rasulullah pun dengan para sahabat kembalilah ke Madinah.
dengan gembira membawa kemenangan, ya, harta rampasan perang yang luar biasa banyaknya didapatkan kaum muslimin saat itu. Sesampainya para sahabat di rumahnya masing-masing, dan Rasulullah pun sampai ke rumahnya, Pak. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, apakah kalian sudah memasukkan pedang kalian ke sarungnya?" Kata Nabi, "Bala, betul." Laki-laki itu mengatakan, "Adapun kami para malaikat, kami belum memasukkan pedang kami ke sarungnya. Fattabi'ni, ikutin aku." Maka disitulah Nabi diperintahkan untuk berangkat ke perkampungan Bani Quraidah, yaitu dari Yahudi Madinah yang memang berkhianat, bekerja sama dengan musuh dalam peperangan Ahzab. Uniknya, malaikat yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada Nabi bahwa mereka belum memasukkan pedangnya ke sarungnya, ya, itu mirip dengan salah seorang sahabat Nabi kita, namanya Dihyah Al-Kalbi, panjangan Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperanjat, dia kira ini sahabat biasa itu, salah seorang dari sahabat Nabi kita. Ternyata dia adalah menjelma, ya, mana itu adalah malaikat yang menjelma menyerupai sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi. Maka Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Saya bilang tadi, Pak, ini salah satu, ya, keunggulan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kata para ulama, kenapa bisa mereka menyaksikan malaikat itu saat menjelma menjumpai Nabi, itu semua karena taharatu qulubihim, kata ulama, itu saking memang suci dan bersihnya hati mereka, ya. Baik, balik kita ke dua hadis tadi, hadis Ibnu Umar dan hadis Jibril, yang kita katakan kedua hadis tersebut merupakan dalil pokok tentang rukun Islam, ya, tentang rukun Islam. Kemudian sekali, karena kita tinggal hitungan hari lah, kita katakan bahwa Ramadan itu, ya, sudah akan diperjumpakan kembali dengan kita, Pak. Yang mudah-mudahan insyaallah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita berniat dari sekarang, ya, ketika sudah masuk ke bulan Ramadan nanti, harus ada niat baik dari kita, Pak, untuk memperbanyak tentunya kebaikan di bulan itu. Karena bulan ini hanya datang sekali dalam setahun, yang kedatangannya itu membawa keberkahan-keberkahan yang memang kita tidak dapatkan itu di bulan-bulan lain. Adapun dari Al-Quran kita katakan sebagai dalil bahwa, ya, rukun Islam itu adalah salah satunya puasa Ramadan, itu ayat yang sudah kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, memanggil kita dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Salah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, namanya Ibnu Mas'ud, apa dia bilang? Nasihat dia ke kita, apabila kalian mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, far'au sam'akum, ya, pusatkan perhatian kalian, ya, buka
telinga kalian lebar-lebar, kira-kira kalau bahasa kita. Kenapa? Karena pasti ya di sesudah panggilan tersebut akan ada di sana perintah yang Allah akan ya wajibkan kepada kalian, atau akan ada di sana berupa larangan yang harus kalian jauhi. Dan bisa kita tengok itu sekalian dalam Quran kita ini, bila Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya pasti di sesudahnya perintah atau larangan. Karena itu sekalian, sebagaimana pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, keimanan kita ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana dia bertambah sekalian? Ya tentu dengan ketaatan. Dan dia akan berkurang tentunya dengan kemaksiatan. Karena itu setiap kita perhatikan di dalam Al-Quran sekalian, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, ya, perintah di sesudahnya apa? Bisa merupakan penambah iman kalian, ya, bisa penambah iman kalian, atau bisa juga nanti akan mengurangi keimanan kalian. Ya, tentunya dia akan bertambah bila kita laksanakan dan berkurang bila kita langgar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, lalu kata Allah, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Puasa apa, Pak? Belum disebutkan dalam ayat itu. Karena itu kata para ulama tafsir, ya, ayat 183 nih, Pak, ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita salah satu dari syariat dalam agama kita, namanya ibadah puasa. Lalu kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana syariat ini atau ibadah ini pernah dia diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, baru Allah jelaskan tujuannya kenapa dia disyariatkan, yaitu supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa bentuk puasanya, bagaimana caranya, apa namanya, belum dijelaskan dalam ayat. Nah, karena itu di ayat sesudahnya baru kata Allah ayyaman ma'dudan, ya, ayyaman ma'dudan. Nah, sebelum Allah menjelaskan kepada kita, Pak, apa nama puasa, puasa apa yang disyariatkan kepada kita, Allah sudah tegaskan bahwa puasa yang kalian lakukan itu ayyaman ma'dudan, hanya beberapa hari saja. Apa hikmahnya kata ulama tafsir sekalian? Didahulukan ya penjelasan tentang beberapa hari kita puasa. Sebab Bapak sekalian, berpuasa ini bukan ibadah yang mudah, Pak. Ya, ini bukan ibadah yang mudah. Ini salah satu ibadah sulit. Ya, ini ibadah yang sulit. Karena itu Bapak tengok tadi di ayat 183 itu, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini salah satu kata ulama menunjukkan puasa itu berat, ya, tapi sekalipun dia berat, ini sudah pernah dilakukan dan dilaksanakan orang-orang sebelum kalian dan mereka berhasil, ya, ya. Yang ini menunjukkan kata para ulama, karena ibadah puasa itu berat, ya, maka disebutkan seperti itu uslubnya, ya, sehingga kita pun tidak akan
menganggapnya sesuatu yang sangat berat karena orang terdahulu sudah pernah berhasil melakukan. Lalu diikuti lagi di ayat sesudahnya ayyaman ma'dudat, ya hanya beberapa hari saja. Baru disambung lagi Allah, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia sedang musafir, boleh dia tidak berpuasa, cuman fa'iddatun min ayyamin ukhar, nanti dia ganti di hari-hari yang lain. Ya, baru kata Allah, faman tatawwa'a minkum, ya barang siapa di antara kalian yang melakukan kebajikan itu secara sukarela, ya itu jauh lebih baik bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru di penghujung ayat itu, wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu sangat baik buat kalian, ya kalau kalian mengetahuinya. Baru kata Allah, syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan. Allah menyebutkan langsung satu dari nama-nama bulan, yaitu syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, dan petunjuk tersebut sebagai penjelasan bagi kita. Kemudian juga dia furqan sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Baru kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa di antara kalian yang menyaksikan atau masih hidup, kata ulama tafsir, hadir dalam artian tidak musafir di bulan tersebut, falyasumhu, maka wajib bagi dia berpuasa. Inilah ayat luas sekalian sebagai dalil menunjukkan bahwa Ramadan itu adalah salah satu bulan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mempuasakannya sebulan penuh. Karena itu, luas sekalian, tinggal kita katakan beberapa hari lagi, ya bulan ini akan kembali berjumpa dengan kita. Maka dari sekarang, bahkan dari jauh-jauh sebelumnya, kita harus betul-betul menanamkan satu tekad, ya, untuk memanfaatkan, ya, kedatangan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mulailah kita program apa yang mau kita laksanakan, ya, di bulan tersebut, dari kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah yang dibebankan agama kepada kita. Kata para ulama, selama kita berniat baik, berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, selama kita ini masih ada merencanakan di atas dasar niat baik kita untuk melakukan kebaikan, ya, selama itu kebaikan itu akan menyertai kita, kata para ulama. Maka tentu bagi kita orang beriman, ya, menyambut Ramadan ini sebenarnya ini satu kegembiraan, ya. Cuman karena lemahnya iman kita, ya, maka semakin dekat Ramadan itu bagi kita biasa-biasa saja. Tapi bila kita berkaca misalnya kepada kehidupan para sahabat atau para salaf di masa lalu, ya, seperti kata Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwa kana salaf, orang-orang terdahulu, 6 bulan lagi Ramadan itu akan tiba, mereka sudah berharap-harap cemas. Artinya apa? Kata para ulama, mereka betul-betul berdoa kepada Allah agar, ya, disampaikan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu mereka yang sudah menunjukkan keinginannya yang luar biasa
ya dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan itu, bila tiba Ramadan tersebut maka mereka tidak menyia-nyiakan sedikit. Sedangkan 6 bulan yang sisanya itu mereka pakai, kata Fudail, untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sebenarnya sedikit yang ingin saya sampaikan pada malam ini, supaya sedikit menggugah ya hati kita dan bersiap-siap ya mentargetkan apa yang mau kita kerjakan dari ibadah di bulan Ramadan, yang kita tahu semua bahwa ibadah inilah sekalian yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dari saya sebelum kita bincang-bincang sekalian, Rasulullah SAW mengatakan ya dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Nabi ya, Allah berfirman, kullu amali bini Adam lahu illa shiyam. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Adapun puasa ini itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan upahnya. Kata para ulama, puasa ini sekalian, lewat hadis ini merupakan salah satu ibadah yang dikhususkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia jaga puasa kita ini, dan dia juga yang akan memberikan upahnya kepada kita. Maka sambungan dari hadis tersebut, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu dia akan punya 2 kegembiraan ya. Yang pertama adalah kegembiraan ya inda fitri, saat dia berbuka ya. Karena kalau kita sudah berpuasa seharian penuh, kemudian tiba masa berbuka, itu adalah salah satu yang menggembirakan kita. Tapi kata para ulama, jangan diduga kegembiraan kita itu karena hidangan yang sudah di depan mata kita ya. Karena banyak orang yang tak gembira ketika dihidangkan makanan di hadapannya, karena semua pantangan sama dia ya kan? Tapi yang menggembirakan kita, kata Nabi ya, saat kita berbuka itu, sebab kita bisa dan mampu menyelesaikan puasa hari itu ya sampai selesai. Itu yang menggembirakan kita ya. Adapun berbuka itu hanya faktor-faktor lain yang menambah kegembiraan kita. Tapi hakikat kegembiraan di situ adalah ya kita mampu menyelesaikan puasa kita hari itu ya. Apalagi sekalian ya, kadang-kadang dengan kesibukan kita seharian, bekerja seharian, tapi kita masih tunduk patuh terhadap perintah Allah sampai kita ya menahan hawa nafsu kita untuk tidak berbuka sampai waktunya. Ini yang menggembirakan kita. Dan yang terakhir yang menggembirakan kita tentunya adalah kata Nabi SAW ya, ketika kita berjumpa dengan Allah ya, furhatun inda liqa'i rabbi ya, bergembira saat kita berjumpa dengan Allah. Kenapa kita gembira Pak? Nah, itu tadi sambung kaitannya kepada ya sabda Nabi tadi, di mana Allah mengatakan inna as-sawmu li, puasa itu ya untukku, wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan upahnya ya. Yang kata para ulama kita dalam syarah mereka di hadis ini, bahwa as-sawmu li ini, puasa ini adalah untukku, maknanya selain ibadah selain ibadah puasa
ya, ibadah-ibadah yang lain itu untuk kita, dalam artian itu tidak dijaga oleh Allah. Ya, begitu kata ulama. Nah, sehingga kata para ulama kita bahwa pahala puasa kita nih, ya, keburukan apapun yang kita lakukan pahalanya itu tidak terkikis, dia utuh, dijaga Allah. Ya, itu salah satu makna dari hadis as-shaumu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya. Makanya pahala sholat kita itu bisa berkurang dengan keburukan yang kita lakukan. Pahala kita mengaji nih, Pak, pahala kita ketika tilawah Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya, ini semuanya bisa berkurang sekalian. Inna shaum, kecuali puasanya, innahu li kata Allah, dia untuk. Maka karena dia utuh sekalian, kalau kita hidup 60 tahun, berarti 60 tahun anak, berarti ya selama kita berpuasa dalam setiap tahunnya, maka itu semua utuh pahalanya di sisi Allah. Maka wajar kata Nabi SAW, mereka yang berpuasa itu akan gembira bersama saat mereka berjumpa dengan Tuhannya, sebab mereka akan melihat nanti apa yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala puasa mereka yang bertahun-tahun itu, yang akan menggembirakan mereka. Itulah saya kira sekalian sebagai tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan insyaallah kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan, ya. Yang penting sehat kita semua insyaallah, berniat bahwa sekalian untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya di bulan itu, dan tentunya kita juga bermohon kepada Allah agar apa yang kita laksanakan pada bulan itu berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman sekalian yang bisa disampaikan malam ini. Adapun sambungan dari tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, tentang kisah Musa dengan Khidir, insyaallah akan kita sampaikan dia di pertemuan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kan ada yang mau dipertanyakan, Bapak silakan. Salam. Tadi dijelaskan bahwa kita diwajibkan kepada kaum apakah puasanya itu puasa Ramadan? Puasa Bapak ulang, saya tidak dengar lagi. Tadi kan dijelaskan bahwa diwajibkan puasa kepada kita, sebagaimana diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Apakah itu pada bulan Ramadan juga? Mulai. Di ayat 183 itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kalian. Saya katakan tadi bahwa maksud dari ayat ini, Allah mensyariatkan kepada kita satu ibadah namanya puasa. Ya, puasa apa dia? Itu dijelaskan di ayat sesudahnya. Adapun sebagaimana dia telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, ya, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, dia sebutkan bahwa puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dulu, salah satunya itu adalah puasa Asyura, bukan puasa Ramadan, ya. Karena Ramadan ini salah satu puasa yang menjadi kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disandingkan dia, ya kan, dengan penurunan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang memang dikhususkan untuk Nabi kita dan umatnya.
termasuk kita nih, Pak. Nah, karena itu kata ulama, ya, puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian itu bukan puasa Ramadan, Pak, tapi puasa, satu syariat puasa yang tentunya berbeda dengan puasa kita. Yang salah satunya dicontohkan oleh para ulama adalah puasa Asyura. Ya. Jadi bagi orang-orang terdahulu puasa Asyura itu wajib, Pak. Makanya kan ketika Nabi SAW dia pindah dari Mekah ke Madinah kan, maka di bulan berpuasanya mereka, yaitu puasa Asyura orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, kan Nabi bertanya, puasa apa yang sedang kalian lakukan itu? Ya, ternyata adalah puasa Asyura. Ya, kenapa kalian mempuasakannya? Karena memang kata mereka pada hari Asyura itulah Musa diselamatkan Allah dari musuhnya Fir'aun. Ini salah satu yang dicontohkan oleh para ulama tafsir kita, apa yang dibebankan pada orang terdahulu dari contoh puasa. Ya, tapi tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Baik orang terdahulu, ya, begitu juga orang sekarang, ya, kita umat Muhammad, ya, sekalipun puasanya berbeda, tapi tujuan dari puasa itu adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Begitu, Pak. Allahu a'lam. Bagaimana yang lain? Ya, mata kemarin belum dilanjutkan. ya, aman. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk diikatnya Pak, ditutup dengan doa. Pada beberapa hari yang lalu, saya kira sampai kabarnya kemarin, Ustaz kita Ustaz Sahabuddin kan, pada hari Senin malam istrinya wafat. Karena itu sebelum kita tutup pengajian kita ini, kita berdoa kepada Allah sekaligus mendoakan almarhumah agar dilapangkan di dalam kuburnya, ya, dan diterima seluruh amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Dan selain itu tentunya semoga Ustaz Fahar dan kedua putranya diberikan kekuatan dan ketabahan. Apalagi salah satu dari anaknya itu umurnya 5 tahun, yang memang kita tahu masih sangat merindukan emaknya. Jadi mudah-mudahan insyaallah apa yang kita niatkan dan mohonkan didengar oleh Allah SWT. Dan begitu juga ya saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, semua mereka insyaallah mendapatkan rahmat Allah SWT. Pada hari ini ya, Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة مثواها. اللهم صبر أهلها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا يا مجيب السائلين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن على صحة وعافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustaz apa yang disampaikan.